Halo teman-teman, selamat datang di channel aku, Yolanda Sheila, Edukasi Bersama. Aku ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah bersedia untuk mengklik video aku. Semoga kita semua berada dalam keadaan yang sehat dan bahagia selalu. Oke? Video aku kali ini adalah video lanjutan dari materi akuntansi yang sudah aku upload kemarin, yaitu video yang pertama tentang apa sih itu akuntansi. Dan untuk video kali ini aku akan membahas tentang materi akuntansi part 2, yaitu sejarah akuntansi. Materi kita yang kedua kali ini membahas tentang sejarah akuntansi yang aku bagi dalam 2 garis besar atau topik outline. Yang pertama adalah sejarah perkembangan akuntansi di dunia, dan yang kedua adalah sejarah perkembangan akuntansi di Indonesia. Yang pertama adalah sejarah perkembangan akuntansi di dunia. Sejarah akuntansi pada zaman Mesir. Pada saat itu, mereka menggunakan metode pengelolaan arsip untuk mendukung perdagangan luar negeri. Pencatatan tersebut mereka lakukan di atas kertas ketika orang mulai mengenal uang, sehingga metode pencatatan keuangan mereka menjadi semakin terkenal. Hal ini terbukti dengan adanya data sejarah pada pencatatan atau pembukuan dalam bahasa Arab. Mereka menghitung untung atau rugi dengan menghitung apa yang mereka bawa saat berangkat untuk berlayar dan apa yang mereka bawa kembali setelah selesai berlayar. Selanjutnya akuntansi periode Babilonia. Saat di Babilonia, para ilmuwan membongkar ribuan tablet. Hasil penelitian ternyata menjadi kesaksian yang cukup untuk mempelajari dari sistem akuntansi mereka. Dalam akuntansi masa itu, catatan umum biasanya dalam bentuk tabel dokumen. Tabel berisi rekaman yang berisi informasi berikut terdiri dari 4. Yang pertama, berapa jumlah uang dan barang yang masuk. Yang kedua, nama orang yang memberikannya. Yang ketiga, nama orang yang menerimanya. Dan yang keempat, tanggal kejadiannya. Kemudian sejarah akuntansi pada periode Cina. Fungsi akuntansi yang berkaitan dengan akuntabilitas di Cina dapat terlacak jauh hingga 2200 sebelum Masehi selama dinasti Xiu, dan sejumlah dokumen menunjukkan bahwa akuntansi mereka gunakan untuk mengukur kekayaan dan membandingkan pencapaian kalangan bangsawan dan putri-putri pada dinasti Xia pada tahun 2000 sampai 1500 sebelum Masehi. Confucius the Younger 551 sampai 479 sebelum Masehi pernah menjadi manajer gudang, dan tulisan-tulisannya menyebutkan dia bahwa pekerjaannya meliputi akuntansi yang menyimpan catatan harian pendapatan dan pengeluaran. Akuntansi periode Yunani. Selama era Yunani, pemerintah mendistribusikan barang secara adil kepada orang-orang. Awal akuntansi melacak saldo, penerimaan uang, pengeluaran, dan akhir saldo. Pandangan tentang pembukuan sektor swasta ada karena penemuan dokumen abad ketiga sebelum Masehi Zenon Papyrus di Mesir. Zenon adalah seorang kepala pelayan saat itu. Setiap departemen dipimpin oleh seorang supervisor yang menyiapkan laporan harian tentang kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Terlihat dari dokumen-dokumen yang membuat transaksi, banyak yang meminjam uang dan aset lainnya yang atasan terima. Selanjutnya, kita tentu harus tahu siapa penemu teori akuntansi pertama di dunia. Teman-teman sudah pada tahu nggak? Mari kita belajar bersama-sama. Secara historis, ilmu akuntansi pertama kali muncul pada tahun 1494. Saat itu ada seorang matematikawan bernama Luca Paciolo yang berhasil mencatat catatan keuangan dengan menggunakan model berpasangan. Dicetak oleh para matematikawan dan pemuka agama. Buku tersebut mereka beri nama Summa de Arithmetica Proportioni et Proportionita. Isi buku tersebut adalah cara belajar manajemen keuangan yang khusus mereka kembangkan bagi para pengusaha saat itu. Nah, oleh karena penemuan dari Luca Paciolo itu, maka sampai saat ini dia diberi gelar sebagai Bapak Akuntansi Dunia. Kita sudah tahu dong sejarah perkembangan akuntansi yang ada di dunia sampai di teori akuntansi. Jadi sekarang ini
Kita mau tahu dong sejarah perkembangan akuntansi di negara kita, Indonesia tercinta. Yuk, kita simak. Banyak orang meyakini bahwa sejarah akuntansi di Indonesia pertama kali muncul pada abad 1642 ketika masyarakat tradisional sudah mengenal akuntansi keuangan termasuk akuntansi laba rugi. Kemampuan ini datang dari para pedagang luar negeri yang justru menjual produk Indonesia. Tidak lupa, negara yang pertama kali memperkenalkan konsep akuntansi di Indonesia adalah Belanda, Portugal, dan Spanyol. Masyarakat Indonesia sudah mengenal sistem akuntansi keuangan sejak lama karena banyak belajar dari para pedagang. Tetapi pengetahuan itu sebenarnya ada pada tahun 1642. Bahkan dari bukti-bukti sejarah yang ditemukan, pembukuan tampaknya pertama kali ada di Indonesia pada tahun 1747. Sejak saat itu, teori akuntansi mulai berkembang di Indonesia. Terjadi pada tahun 1952, universitas mulai mengajarkan hal ini kepada mahasiswa. Pada tanggal 17 Oktober 1957, Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI resmi berdiri di Aula Universitas Indonesia untuk mendukung dan membimbing perkembangan akuntansi dan meningkatkan kualitas pendidikan akuntan. Namun, banyak universitas lain juga telah mengajarkan bidang yang berhubungan dengan akuntansi dalam perkembangannya, baik universitas negeri maupun swasta. Adapun kesimpulan yang bisa kita dapat dari materi kita yang kedua tentang sejarah akuntansi ini adalah ternyata banyak sekali penemuan yang menyatakan bahwa keilmuan akuntansi sudah ada sejak lama. Untuk itu perkembangan akuntansi di berbagai belahan dunia ditandai dengan kualitas sumber daya serta perkembangan teknologi maupun fasilitas yang berkembang pesat. Sekian video aku kali ini, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian maupun pengucapan. Silahkan teman-teman koreksi dan sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk di like maupun di subscribe channel aku agar supaya channel aku bisa semakin berkembang. Sekali lagi terima kasih banyak teman-teman. Sampai jumpa di materi akuntansi maupun materi-materi pembelajaran selanjutnya. See ya!